wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan anak-anakku semua SMA Negeri 1 Tunjungan yang saya hormati, yang saya sayangi. Pada kesempatan kali ini saya guru matematika, nama saya Pak Nyoto, calon guru penggerak angkatan 9. Dalam kesempatan ini perkenankan saya untuk mempresentasikan atau mendesiminasikan, menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif. Ya. Ini untuk memenuhi tugas aksi nyata modul 1.4 calon guru penggerak angkatan 9. Mudah-mudahan acara ini nanti bisa berjalan dengan baik dan bisa berjalan dengan lancar. Sebelumnya, marilah kita berdoa dulu, mudah-mudahan acara ini nanti diberi kemudahan dan diberi keberkahan oleh Allah SWT, bisa berjalan dengan lancar. Untuk berdoa, saya persilakan. Terima kasih. Sebelumnya, yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 1 Tunjungan, Bapak Dr. Andes Muhammad Ali Rojak MPDI yang berkenan hadir, Ibu Kakak Kurikulum, Ibu Sulastriani yang berkenan hadir juga, terima kasih. Kemudian Bapak Ibu Guru yang berkenan hadir meluangkan waktunya pada kesempatan kali ini dalam acara menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif di SMA Negeri 1 Tunjungan. Dan terima kasih anak-anakku yang saya undang dan berkenan hadir dalam mengikuti acara desiminasi budaya positif pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya paparkan dan ilmu yang saya sampaikan nanti mudah-mudahan bisa membawa kita mendapatkan wawasan yang baru, ilmu yang baru mengenai budaya positif yang perlu kita laksanakan dan perlu kita tebarkan, yang perlu kita lestarikan di lingkungan SMA Negeri 1 Tunjungan ini. Sehingga nanti masyarakat dan stakeholder yang ada di SMA Negeri 1 Tunjungan ini bisa menerapkan budaya positif dan bisa bersosialisasi dan bisa berinteraksi dengan baik, dengan nyaman, dengan aman, dan tidak ada sesuatu yang menjanggal, tidak ada sesuatu yang terpaksa. Sehingga keluarga SMA Negeri 1 Tunjungan dan semuanya bisa beraktivitas di SMA Negeri 1 Tunjungan ini dengan nyaman dan bahagia. Itu harapan saya dan kita bersama. Tapi Bapak Ibu Guru yang saya hormati dan anak-anakku semua yang saya sayangi, biar suasana cair dan tidak tegang, sebelumnya ini teman kita yaitu Bu Endang Setiawati SPD akan memberikan ice breaking kepada kita sehingga kita dalam keadaan segar dan fresh untuk mengikuti acara desiminasi budaya positif ini. Untuk itu, untuk Bu Endang Setiawati SPD, waktu dan tempat kami persilakan. Bahagia? Bahagia. Alhamdulillah. Oke, aplaus untuk kita semua. Lebih keras lagi? Oke, dari rumah sudah sarapan semua ya. Kalau sarapan nanti suaranya keras. Ya, kita bahagia melihat ke teman kanan kiri tersenyum. Ya, nanti kita nyanyi lagunya seperti ini. Halo kawan, kita jumpa lagi. Tengok kanan, kananmu mana?
tengok kiri, kedipkan mata, ting ting, main mata, sekali lagi ting ting. Nah, nanti yang kedua tengokkannya diganti senyum, senyum kanan, senyum kiri ya. Yang ketiga colek kanan, colek kiri, cubit kanan, cubit kiri, maaf kanan, maaf kiri. Oke, sudah paham? Oke, silahkan berdiri agak merapat dengan temennya. Biar nanti kalau mencolek kena. Agak ke sini, ini agak ke sini. Nah, ke sini Mbak, sini. Ayo, ini ke sini, Mbak, ke sini. Nah, oke. Nah, sini. Ternyata boleh ikut sini sama Bu Wiwi. Oke. Kita mulai ya. Yang semangat, yang bahagia ya. Perlihatkan gigi kalian ke temennya. Oke. Oke. 1, 2, sini sambil tepuk tangan. 1, 2, 3. Halo kawan, kita jumpa lagi. Tengok kanan, tengok kiri, kedipkan mata, ting ting, sekali lagi ting ting. Halo kawan, kita jumpa lagi. Senyum kanan, senyum kiri, kedipkan mata, ting ting, sekali lagi ting ting. Halo kawan, kita jumpa lagi. Colek kanan, colek kiri, kedipkan mata. Matanya mana? Lagi ting ting. Halo kak, matanya ya ting ting. Cubit kanan, cubit kiri, kedipkan mata, ting ting, sekali lagi ting ting. Halo, terakhir. Kita jumpa lagi. Maaf kanan, maaf kiri. Matanya mana? Ting ting ting. Sekali lagi ting ting. Oke, apa itu? Oke, masih berdiri. Masih berdiri, kita bermain tangkap tikus. Oke? Pasangan hadap-hadapan berdua. Nah, kesepakatan dengan temannya, tangan telunjuk di atas, yang satu tangan 5 di bawah telapak tangan. 2 cm dari telapak. 2 cm, nggak boleh jauh-jauh. Dekat lagi 2 cm. Dengarkan ya. Sekarang tidak boleh memperlihatkan giginya, alias diam. Dengarkan cerita Bendang. Cluenya, dengarkan. Cluenya, apabila nanti ada kata tikus, silahkan yang atas berusaha menghindar, yang bawah berusaha menangkap. Apabila tertangkap, berganti posisi yang atas dan bawah. Oke, dengar? Paham ya? Dengarkan cerita saya. Kuncinya tikus ya. Pada suatu hari, Tino bermain ke Tina. Saat itu, Tina sedang mengejar tikus. Yang tertangkap gantian di bawah. Oke? Ya, dengarkan lagi. Dengarkan lagi. Tikus berlari ke sana kemari. Tina berusaha mengejar, dibantu tikus. Karena kelincahan tikus, yang kepegang ganti, ya, kepegang ganti. Tina dan Tino bermusyawarah bagaimana caranya menangkap. Ya, dibuatlah jebakan tikus.
selama berjam-jam belum tertangkap. Akhirnya dalam jebakan dikasih makanan tikus. Dan setelah tikus tertangkap, mereka merasa lega. Akhirnya tikus ganti, yang tertangkap ganti. Dilepas di alam liar biar tikus mencari makan. Itulah kisah tikus di hari Minggu. Oke, aplaus untuk kita semua. Oke, friends, silakan duduk kembali. Sudah memberikan pencerahannya, terus penyegarannya, ice breaking yang sangat luar biasa kepada kita, sehingga kita kembali kepada keadaan yang fresh kembali. Dan sekarang karena sudah fresh, kita masuk ke pembahasan. Mas, dimatikan dulu, Mas. Dimatikan dulu. Matikan dulu. Udah. Oke, Bapak Ibu dan anak-anakku, kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Oke, apakah Bapak Ibu setuju bila satu, memberikan hukuman dapat mendisiplinkan murid? Ayo coba. Kira-kira setuju nggak? Satu, memberikan hukuman dapat mendisiplinkan murid? Tidak, nggih. Tidak setuju? Oke. Minta tolong dicatat. Yang kedua, pemberian hadiah meningkatkan prestasi murid. Kalau ini setuju ya? Ada yang setuju, ada yang tidak. Karena memang menurut saya sendiri ini relatif. Artinya apa? Di sisi lain memang ada sisi positifnya, dan di sisi lain memang ada sisi negatifnya. Artinya apa? Ketika nanti si murid atau si anak ketika mendapatkan prestasi, misalkan ulangan 100, dapat 100, kemudian dapat dapat hadiah atau dapat door prize dari seorang guru misalkan. Tapi ketika posisi itu di kemudian hari dapat 100, tidak mendapatkan hadiah dari gurunya, maka nanti si anak akan merasa kecewa dan semangat belajarnya akan berkurang. Berarti artinya ini juga masih 50-50 ya. Ada yang setuju, ada yang tidak. Oke. Yang ketiga, guru harus mampu memberikan motivasi untuk semua siswa yang bermasalah. Setuju ya ini ya? Oke. 4, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Oke. Kalau 4 ini setuju ya. Jadi kita sebagai guru itu kita upayakan dalam kita mengajar, berinteraksi dengan siswa kita itu kita sebagai teman. Jadi siswa, murid itu kepada kita tidak merasa sungkan, tidak merasa takut, tapi mereka enjoy ketika mau bertanya, ketika mau ngobrol, ketika mau curhat mengenai masalah pribadi mereka atau masalah belajar mereka, itu mereka tidak canggung terhadap kita. Kalau kita bagi mereka itu hanya sebuah teman, tidak ada yang ditakut-takuti. Oke, next. Tujuan pendidikan. Menurut KHD, Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu
hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya atau hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat dari mereka. Jadi Bapak Ibu guru, menurut KHD tujuan pendidikan itu kita diharapkan menuntun, mengayomi, mendidik kepada murid-murid kita sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alam yang mereka miliki masing-masing. Karena individu-individu seorang murid kita yang ada di kelas itu ya, itu memiliki kodrat zaman dan kodrat alam yang berbeda-beda. Maka kita tidak boleh menuntut ya, tidak boleh menuntut dari individu mereka itu harus mempunyai kompetensi yang sama, kecerdasan yang sama, kemampuan yang sama. Karena memang mereka terlahir dari kodrat zaman dan kodrat alam yang berbeda-beda. Ada yang dari desa, ada yang dari kota, ada yang lahir dari keluarga yang mampu, ada yang lahir dari keluarga yang sedang-sedang, ada yang mungkin lahir dari keluarga yang sangat kurang, misalkan, mohon maaf. Nah, akhirnya mereka mempunyai kodrat alam dan kodrat zaman, mempunyai sejarah kelahiran, sejarah pribadi yang berbeda-beda. Sehingga nanti kalau sudah berkumpul di kelas, itu dia ya di sekolah tidak boleh kita tuntut harus sama kemampuannya. Karena memang kodratnya mereka mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Mungkin si A memang kemampuan unggulnya di bidang olahraga. Si B memang kalau matematika nggak pasti nilainya 100. Si C nek matematika mending disuruh ngangkat barang-barang bersih-bersih ya, ngepel misalkan 6 kelas sekaligus daripada mengikuti pelajaran matematika, misalkan. Nah, hal seperti itu memang kita harus sadari kalau mereka memang mempunyai kebutuhan dan karakter yang berbeda-beda. Nggak boleh kita tuntut mereka harus mempunyai kompetensi yang sama. Setuju ya? Setuju. Oke. Budaya positif. Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Oke. Konsep utama budaya positif. 1. Perubahan paradigma belajar. 2. Disiplin positif. 3. Kebutuhan dasar manusia. 4. Motivasi perilaku manusia. 5. Restitusi, posisi kontrol seorang guru. 6. Keyakinan kelas. 7 adalah segitiga restitusi. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Bapak Ibu, jadi kita harus merubah mindset kita sebagai seorang pendidik, bahwasanya kita mendidik tidak boleh menuntut siswa untuk mampu ini karena memang mereka mempunyai kodrat yang berbeda-beda. Yang penting kita mengajar dengan tupoksi kita doakan mereka agar nanti menjadi anak yang baik dan sukses. Gitu. Kalau memang mereka mempunyai kelemahan di bidang matematika, ya tidak boleh kita memaksa. Nanti mereka malah bisa stres dan itu sangat tidak diinginkan kita bersama. Kemudian disiplin positif. 3, kebutuhan dasar manusia. 4, motivasi perilaku manusia. Kemudian restitusi, posisi kontrol guru. Kemarin ini sudah ya Bu Wiwi ya, ini kemarin sudah kita jelaskan. Kemudian keyakinan kelas ini kemarin sudah saya terapkan di kelas-kelas termasuk Bu Wiwi ya kemarin ya. Yaitu kita bersepakat bersama murid-murid kita di kelas melakukan kesepakatan, melakukan keyakinan kelas
Jadi ketika nanti proses pembelajaran itu tidak ada yang omong sendiri, ketika mau keluar harus izin, kalau masuk tidak boleh terlambat dan lain sebagainya. Itu kita kemarin sudah laksanakan. Kemudian segitiga restitusi ini kemarin juga kita sudah melakukan, termasuk Bu Wiwi kemarin juga sudah melakukan, yaitu ketika menyelesaikan suatu masalah, membantu siswa ketika mendapati suatu permasalahan. Dengan segitiga restitusi ini memang sangat membantu, sehingga anak itu yang sedang sedang melanda suatu masalah, mereka tidak merasa bersalah, kemudian mereka tidak merasa terbebani, tapi mereka enjoy, kemudian terbangun motivasi kembali untuk bangkit menjadi orang yang lebih baik lagi, menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi, mengakui kesalahannya tapi tidak terpuruk dalam kondisi dan suatu kondisi dan situasi yang pada saat mereka melakukan suatu kesalahan, tapi mereka merasa termotivasi bangkit kembali untuk menjadi pribadi-pribadi yang baik. Oke, lanjut. Kegiatan kegiatan kepalan tangan. Oke, ini nanti kita praktekkan bersama ya. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda, karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas rekan Anda adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda boleh membujuk, menghardik, menggoda, bahkan menawari Anda dengan uang sekaligus, agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Dirayu. Jadi hakiki maksudnya itu yang gerakan tangan itu manusia itu pasti ngerayu. Ini dipraktekkan di depan. Enggak. Semuanya bareng-bareng gitu. Enggak diperhatikan di depan aja. Ya. Oke, ini kita praktekkan ya. Kita praktekkan. Kayak sampel Bu Ibu, Bu Guru ya, maksudnya murid. Ya, Oke. Coba kita minta tolong Bu Novi dan Bu Wiwi untuk maju ke depan. Sini, minta tolong untuk mempraktekkan ini. Jadi begini, Bapak, Ibu. Jadi ini bagaikan kita mempunyai prinsip, kita mempunyai sesuatu hal ya yang harus kita jaga ya, biar orang lain itu tidak tahu ya kepribadian kita, prinsip kita, biar tidak tahu oleh orang lain. Nah, ini nanti ada teman Anda yang ingin membujuk atau merayu jenengan itu untuk membuka kepalan tangan. Nah, kepalan tangan ini bagaikan prinsip Anda. Kira-kira jenengan itu membuka enggak? Membuka kepalan tidak? Artinya kalau jenengan membuka kepalan berarti artinya jenengan tidak membuka prinsip jenengan kepada orang lain. Coba. Ayo maju coba. Monggo Novi. Iya ya, Bu Wiwi ngepasti nggak bisa ya bicara. Wis nggak apa-apa ya, itu syarat. Saryawan ini Bu. Ayo kasih, titik-titik loh.
Peluk. Oh, udah. Oke, terima kasih tepuk tangan buat Bu Wiwi dan Bu Novi. Oke, Bapak Ibu, artinya tadi yang dipraktekkan Bu Novi dan Bu Wiwi itu memang sesuai dengan kepribadian kita juga ya. Ketika kita mempunyai prinsip, ketika kita mempunyai rahasia, maka jangan sampai dirayu dengan apapun, dengan harga uang seberapapun, jangan sampai kita berikan dengan cuma-cuma. Karena prinsip hidup itu penting sekali. Kalau memang harus dirahasiakan, jangan satupun orang lain bisa mengetahui, kecuali diri kita sendiri dan Yang Maha Kuasa. Oke, kita masuk ke 1, perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Kemudian disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Perubahan paradigma teori kontrol. Di bawah ini adalah paparan Dr. William Glasser dalam kontrol teori untuk meluruskan beberapa miskonsepsi tentang kontrol. 1. Ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Lanjut, mengubah paradigma. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini menurut teori stimulus respon. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya. Saya bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, model berpikir menang atau kalah. Nah ini kita padukan dengan teori kontrol. Teori stimulus respon kita bandingkan dengan teori kontrol. Yang pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Apakah kira-kira hal ini itu suatu yang baik? Kalau menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kira-kira kita setuju yang mana? Setuju teori kontrol ya. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu menurut stimulus respon. Kalau menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan masing-masing. Lebih setuju yang mana? Teori kontrol. Oke. Orang lain bisa mengontrol saya. Ya. Orang lain bisa mengontrol saya. Kalau menurut teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Anda setuju mana, Bapak Ibu? Anak-anak setuju mana? Iya. Banyak yang setuju menurut teori kontrol. Jadi, yang bisa mengontrol pribadi kita, diri kita, ya kita sendiri, bukan orang lain. Makanya perlunya kita harus mempunyai prinsip pribadi, ya, prinsip pribadi. Nek namanya prinsip pribadi, orang lain siapapun, meskipun itu orang tua kita, tidak bisa mengubahnya. Yang bisa mengubahnya adalah diri kita sendiri. Nah, hal ini tadi sesuai yang dipraktikkan sama Bu Wiwi dan Bu
novi. Kalau kita sudah mempunyai prinsip hidup, orang lain tidak akan bisa merubahnya. Halnya seperti kalian, kalau nanti kalian menjadi seorang pemimpin, maka kalian juga harus bisa mempunyai prinsip hidup, prinsip pribadi. Begitu ya Bapak Ibu. Bapak Ibu juga setuju ini ya, setuju ke teori kontrol ya. Oke. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Ya, stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Tapi kalau menurut teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Setuju yang mana ini? Oke, teori kontrol. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Menurut teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian menurut stimulus respon, model berpikir menang atau kalah. Berpikirnya menang atau kalah. Tapi kalau teori kontrol, itu berpikirnya adalah modelnya berpikir menang. Tuh. Disiplin positif. Yang berikutnya, yang kedua adalah disiplin positif. Apa makna disiplin? Disiplin positif, dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Oke, Bu. Direkam. Iya, direkam. Ya sudah lanjut aja. Ada, Pak? Lanjut aja. Ada, Pak. Mau minta tanda tangan, ya sudah lanjut. Tanda tangan sinten? Ya, Anak. sama Bu Novita. Oh. Ya sudah lanjut aja. Oh, nanti ya? Oh, oke. Oke, kita lanjut. Yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia. Realitas atau kebutuhan. Setiap orang berbeda-beda ya. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Kita lanjut aja. Ini ada sebuah kasus. Ibu Tata, guru kelas 7 di SMP Citra, sedang bingung menghadapi salah satu muridnya di kelas yang bernama Nino. Beberapa murid telah datang dan mengeluhkan Nino yang sering meminta bekal makan siang mereka dengan cara memaksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Tata, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Nino melakukan hal tersebut? Oh, nih. Dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Tuti sebaiknya mencari tahu alasan Nino melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Nino. Yang pertama, Nino lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang. Ini survival ya. Ini mungkin ada
Ada juga yang mirip ini. Kedua, teman Nino jadi perhatian ke Nino. Belonging. Yang ketiga, Nino merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Ini opsi-opsi yang mungkin dilakukan atau tujuan Nino. Yang keempat, Nino merasa bosan dengan bekal yang dibawakan orang tuanya. Mungkin merasa kurang enak atau ada temannya yang bekalnya lebih nikmat. Nah, sehingga Nino merasa ingin ikut menikmatinya. Yang kelima, Nino hanya iseng dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal. Yang keempat, kita masuk ke teori motivasi perilaku manusia. Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Yang pertama ini menurut motivasi eksternal. Yang kedua ini motivasi eksternal juga. Kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini menurut motivasi internal, tujuan disiplin positif ini. Konsep disiplin dengan identitas. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Hukuman. Ini perbandingan ya. Hukuman sama penghargaan. Nek hukuman kita dirasakan satu, menyakitkan, memaksa, tidak nyaman dalam waktu yang panjang. Terus murid merasa takut, murid menyembunyikan kesalahan, kemudian murid menjadi rendah diri. Bahkan kalau mungkin yang sangat tragis, ya siswa bisa melawan. Artinya bisa menyakiti gurunya karena hukuman yang mungkin dirasa sangat menyakitkan. Kemudian penghargaan. Yang pertama, tidak efektif, merusak hubungan, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking. Ini juga dirasa konsep disiplin dengan identitas yang gagal juga. Hukuman juga nggak boleh, penghargaan juga nggak boleh. Nah, sekarang kita belajar konsep disiplin dengan identitas yang sukses. Itu yang bagaimana? Yang pertama, konsekuensi. Satu, tidak nyaman bagi murid dalam jangka waktu pendek. Penguatan bersifat jangka pendek, perlu monitoring secara terus-menerus dari guru. Adanya stimulus dan respon, kemudian murid menghormati peraturan. Kalau menurut restitusi, murid bertanggung jawab atas perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian teori kontrol, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Oke Bapak Ibu Guru, kita sampai di sini dulu. Kira-kira ada yang disampaikan atau yang ditanyakan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, biar kita fresh kembali, kita ice breaking lagi ya. Oke, kita berdiri. Oke, berdiri.
ice breaking-nya adalah tepuk semangat ya. Sudah pernah ya? Sudah pernah ya? Oke. Bagi yang belum, Bapak Ibu guru, ini ilmu baru ya. Jadi nanti ketika ngajar di kelas, muridnya sedang kurang semangat, kita bisa memberikan ice breaking kepada anak-anak kita. Ice breaking, tepuk semangat. Caranya seperti ini Bapak Ibu guru ya. Oke. Tepuk semangat. Semangat. Saya ulangi lagi. Tepuk semangat. Semangat. Semangat gitu, diangkat setinggi-tingginya ya. Nah, biar bau kelek kita baunya terasa ya. Nah, oke. Kita mulai ya. Oke. Tepuk semangat. 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 Oke, sekali lagi ya. Sekali lagi, yang keras, kemudian yang semangat, ya, ngangkatnya yang tinggi ya. Yang ngangkatnya paling tinggi saya doakan nanti sampai rumah mendapatkan rezeki yang. Oke, tepuk semangat. Semangat. Oke, terima kasih buat kita semua. Oke. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Selanjutnya mengenai hukuman dan sanksi konsekuensi. Rini kurang menguasai pelajaran kimia, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru memberikan pertanyaan padanya, Rini menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Rini yang berbicara, tergagap dan terkejut tersebut. Bu Ani selaku guru membiarkan teman-temannya Rini menertawakan Rini yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Rini untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Bu Ani. Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Rini di depan kelas memegang ujung hidungnya. Kurang lebihnya seperti, Rini, maju karena kamu tidak bisa menjawab pertanyaan. Maju, silakan. Sekarang juga. Kurang lebihnya seperti itu ya. Nah, Bapak Ibu perhatikan. Kira-kira Bapak Ibu, apakah panjenengan semua, apakah Anda semua setuju dengan tindakan Bu Ani terhadap Rini? Tidak. Mengapa? Iya. Oke. Karena perbuatan Bu Rini bisa menjatuhkan mental Bu Ani, tindakan yang dilakukan Bu Ani bisa menjatuhkan mental Rini sebagai siswa. Ya. Kemudian kalau itu nyalinya kuat, kalau nyalinya tidak kuat, bisa-bisa Rini stres dan tidak mau lagi masuk sekolah. Oleh karena itu Bapak Ibu, jadi kalau ngajar di kelas, ya mohon jangan keras-keras. Ya seperti Pak Nyoto kalau ngajar di sekolah ya sopan santun ya, murah senyum ya, sayang pada muridnya, baik hati, nggak sombong ya. Makanya murid-murid saya itu kalau di kelas ya, kalau saya belum masuk itu diharapkan Pak Nyoto kok belum hadir gitu ya. Padahal kalau sudah hadir ya, aduh. Gitu.
Itu videonya dimajukan aja. Mas, itu ini, yang ini loh, majukan aja. Lihatkan materinya biar lebih jelas aja. Materinya aja. Oke. Kedua, menurut Bapak Ibu, tindakan Bu Hani terhadap Rini adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya. Padahal hukuman itu menurut teori tadi tidak diperbolehkan. Menurut kita juga tidak setuju. Oke, mengapa? 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 Gak apa-apa, terus. Sudah, aman. Aman. Videonya masih berjalan. Oke, mengapa Bapak Ibu? Mengapa? Ya karena memang hukuman itu yang tadi ya, yang sudah saya paparkan, satu menyakitkan. Kelihatan nggak materinya itu di video? Mas Wawa? Nawa ya. Masih single ya. Oke, Bapak Ibu, kita sepakat ya, tidak setuju ya. Karena hukuman salah satunya adalah menyakitkan orang lain. Kemudian yang kita hukum itu kalau menerima. Kalau tidak menerima maka akan menjadi masalah yang sangat fatal. Makanya kemarin di beberapa sekolahan itu ada kasus yang di Pati. Ya, di Pati ya kemarin ya. Itu yang siswanya membacok leher gurunya ya. Yaitu di madrasah aliyah yang ada di Pati. Pati itu Jeporo kemarin itu. Oh, Demak ya, di Demak ya. Sampai dilarikan ke rumah sakit karena leher gurunya bercucuran darah yang sangat luar biasa. Ya, kita tidak menginginkan seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi budaya positif ini sangat sangat perlu sekali, sangat sangat penting sekali kita terapkan di dalam kita melaksanakan tugas sebagai seorang guru. Saya nggak kelihatan. Lihatin nah. Undurnya sithik nang ono ben kelihatan. Saya dilihatin nah, masa gambar saya nggak dilihatin? Lalu agak kesini kan nanti nggak kelihatan. Masa? Katanya nggak kelihatan. Ya, kelihatan. Oke, kita lanjut ya. Mari berlatih. Hukuman atau konsekuensi. Tindakan guru. Oke? Kita berlatih ya. Kita berlatih bersama-sama. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Tindakan guru. Pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini kira-kira hukuman atau konsekuensi? Ayo, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Konsekuensi atau hukuman? Ini termasuk, kalau menurut saya hukuman ini. Disuruh mencatat 100 kali dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Sebanyak 100 kali, berarti ini berupa hukuman, bukan konsekuensi. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi?
Iya, karena sudah dikasih clue ya, jadi sekarang saja. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Karena tidak ada paksaan. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Ini kalimatnya agak rancu. Terus lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Lanjut. Tadi pertama hukuman betul. Betul. Kedua betul. Ketiga betul. Keempat betul. Kelima betul. Murid disuruh betul. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini ternyata konsekuensi. Kenapa kok konsekuensi? Ya, karena mungkin sudah kesepakatan ya. Kalau ini disepakati berarti termasuk konsekuensi ya. Iya. Kalau sudah menjadi kesepakatan bersama, kesepakatan kelas, ya bagi yang terlambat 10 menit, lari 2 kali, mengelilingi lapangan basket. Ini juga termasuk konsekuensi karena sudah ada kesepakatan bersama. Kira-kira kalau belum ada kesepakatan bersama, berarti ini termasuk hukuman. Oke, kita lanjut. Konsep disiplin pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Gosen pada tahun 2004. Ciri-ciri restitusi bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Selanjutnya memperbaiki hubungan. Tawaran bukan paksaan. Menuntun untuk melihat ke dalam diri. Mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Fokus pada karakter bukan tindakan. Kemudian menguatkan dan fokus mencari solusi. Kelima, restitusi atau posisi kontrol. Pertama, penghukum. Bapak Ibu, jadi ketika kita mengajar, ketika kita menjadi seorang guru, ya, kita bisa melakukan restitusi dan posisi kontrol ini sebagai seorang guru terhadap peserta didik kita. Yang pertama adalah penghukum. Kedua, pembuat rasa bersalah. Ketiga, sebagai teman. Keempat, pemantau. Kelima adalah manajer. Jadi posisi kontrol yang terbaik yang kita bisa terapkan di sekolahan kita itu adalah manajer. Itu yang terbaik. Di bawahnya adalah pemantau dan yang di bawahnya lagi adalah teman. Tapi kalau bisa jangan yang kedua dan yang pertama ini Bapak Ibu, karena ini sangat tidak dianjurkan, yaitu sebagai penghukum, yang kedua adalah pembuat rasa bersalah kepada anak didik kita. Ini posisi kontrol seorang guru. Ini perlu saya jelaskan Bapak Ibu biar panjenengan semua lebih paham. Motivasi. Yang pertama, guru berbuat. Menghindari hukuman. Penghukum ya. Ini yang pertama adalah penghukum.
yaitu menghardik, menunjuk-nunjuk. Jadi menunjuk-nunjuk itu tidak boleh ya. Jadi ketika kita ngajar di kelas, Bapak Ibu, itu tidak boleh ketika menyuruh anak terus menunjuk dengan mengacungkan menunjukkan jari kita ke hadapan wajah siswa kita, itu tidak diperbolehkan. Kemudian dengan nada keras itu juga tidak boleh. Silakan menyuruh atau meminta murid kita untuk misalkan maju ke depan mengerjakan soal ya dengan nada yang halus, dengan nada yang baik gitu ya. Kemudian menyakiti, menyindir, itu salah satu penghukum. Kemudian pembuat rasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa, bapak kecewa, saya menyesal punya murid seperti kalian. Nah, seperti itu kurang lebihnya. Kemudian kalau sebagai teman, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya agar merasa nyaman, tidak merasa bersalah, dan menyadari akan kesalahannya. Kemudian kalau pemantau, menghitung dan mengukur. Kemudian manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan sehingga bisa memancing peserta didik kita yang ketika punya permasalahan itu satu, tidak merasa bersalah, kemudian tidak merasa terhakimi, kemudian merasa enjoy, kemudian tidak merasa terbebani dengan kesalahan yang dia lakukan. Tapi baterai habis, masih berapa? Itu sudah berapa itu? Sudah berapa menit? 56 menit. Iya. 1 jam aja sekalian. Habis itu kita Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Masih ngerekam? Oke. Pernyataan. Kemudian siapa yang mengatakan, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, ini satu tindakan yang dilakukan oleh pembuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini termasuk posisi guru. Kalau melakukan tindakan seperti ini berarti Bapak Ibu guru itu sudah melaksanakan suatu sebagai penghukum. Ayolah lakukan demi ibu bapak. Ini kalau kita posisinya sebagai teman, kita ingin memposisikan kita kepada murid kita sebagai teman dengan bahasa yang seperti ini. Ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Gitu. Kemudian, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, ini dilakukan jika bapak ibu ingin menjadi pemantau. Kemudian, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini posisi kita jika ingin menjadi seorang manajer. Manajer dalam dunia pendidikan, maksudnya seperti itu, bukan manajer perusahaan. Kemudian kamu selalu yang paling terakhir. Nah, ini juga termasuk kita sebagai penghukum jika kita melakukan tindakan seperti ini. Dengan kata-kata seperti ini kepada peserta didik kita. Kasus 1. Guru matematika dan wali kelas 8, Ibu Santi sakit. Sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti. Ibu Eni. Ibu Eni baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Vivi dan Natali, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya. Tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah, sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ayolah tugasnya dikerjakan,
Nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ah ibu, santai saja bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Kasus kedua, Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket. Dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Bukan adu kelamin. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar. Sampai 3 kancingnya terlepas. Pada saat itu guru piket langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Santi selaku kepala sekolah berusaha menenangkan keduanya, terutama Dino. Dino, sepertinya saat ini kamu sedang marah sekali mendengar itu. Mendengar itu, Dino pun mengalir bercerita tentang kesalahan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun, meminta Dino memikirkan cara lain yang lebih efektif karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Ibu Suti menanyakan Dino tentang keyakinan sekolah yang telah disepakati. Ibu Suti melanjutkan bertanya apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino pun mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki, Pak, Bu. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai terlepas. Dino berpikir sejenak, namun menjawab, wah nggak tahu bu, saya lem kembali mungkin ya bu. Ibu Suti berpikir sebentar dan menanggapi, kalau dilem akan mudah terlepas kembali Dino, wong kancing kok dilem. Bagaimana kalau kamu menjahitkan saja, bersediakah kamu? Dino tampak ragu-ragu dan menanggapi, menjahit? Mana saya tahu bagaimana menjahit, Bu? Ibu Suti meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak, memandang kemeja Anto dan menanggapi, yang mengajari saya siapa, Bu? Dengan cepat Ibu Suti menjawab, Pak Irfan, guru tata busana. Dino kembali diam sejenak memandang kemeja Anto yang tanpa kancing. Akhirnya Anto mengangguk, tanda menyetujui, dan sepanjang siang itu Anto belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Terakhir kali terlihat kedua anak laki-laki tersebut, Anto dan Dino, pada jam pulang sekolah mereka sudah bercengkrama, berpelukan, bersenda gurau, kembali berdua. Itu Bapak Ibu 2 kasus yang bisa kita resapi, kita ambil hikmahnya, dan yang baik bisa kita terapkan di kelas-kelas kita ketika kita bersosialisasi, berinteraksi dengan peserta didik kita. Yang terakhir ini yaitu keyakinan kelas. Masih enggak? Masih berapa menit itu kira-kira? Materinya. Baterainya 10, oke. Saya selesaikan ya, ini tinggal sebentar lagi saja Bapak Ibu, mohon sabar sedikit. Yang keenam adalah keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ya, kenapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kenapa kok diubah? Awalnya dulu peraturan menjadi keyakinan. Menurut Gosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seorang dari dalam intrinsik, dari dalam diri. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Oke, saya juga setuju ini Bapak Ibu ya. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Lingkungan positif, keyakinan kelas, peraturan kelas. Nah, kita padukan
keduanya antara peraturan dan keyakinan kelas Bapak Ibu, biar kita tahu kenapa kok sebaiknya keyakinan kelas bukan peraturan kelas. Yang pertama adalah kalau peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Tapi kalau keyakinan kelas maka menjadi tanggung jawab. Peraturan dilarang mengganggu orang lain. Kalau keyakinan kelas kalimatnya menghormati orang lain. Coba nanti kita rasakan Bapak Ibu, kira-kira lebih pas yang mana antara peraturan atau keyakinan kelas. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini peraturan. Kalau keyakinan kelas menghormati orang lain, berkomitmen. Nah, jadi kita berlatih untuk lebih berkomitmen. Bahasanya lebih halus gitu loh. Dan ini menumbuhkan rasa kita menjadi bertanggung jawab dari dalam diri pribadi. Dilarang melakukan kekerasan. Kemudian kalau menurut keyakinan kelas, keselamatan menghormati orang lain. Kemudian dilarang menggunakan narkoba, misalkan. Keyakinan kelasnya adalah kesehatan, menjaga kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Ya, kalau keyakinan kelas menghormati orang lain untuk bersabar. Gunakan masker. Kalau keyakinan kelas, kesehatan, keselamatan itu penting. Jangan berlari di kelas atau koridor. Kalau menurut keyakinan kelas, keselamatan, keamanan itu penting. Pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Semua positif yang ada di dalam keyakinan kelas. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curhatan atau curahan pendapat. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Segitiga restitusi, ini kemarin sudah, ini juga sudah Bapak Ibu. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Oke, terima kasih Guru Penggerak Indonesia Maju. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan mengenai pemaparan tentang disiplin positif yang perlu kita terapkan di sekolahan kita agar kita dalam kedepannya menjadi guru-guru yang profesional, guru-guru yang membuat rasa aman, nyaman, dan bahagia untuk peserta didik kita, khususnya di lingkungan SMA Negeri 1 Tunjungan. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, terima kasih waktunya sudah berkenan untuk mengikuti paparan disiplin positif ini, budaya positif ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan khususnya saya dapat lebih memperbaiki karakter saya, kedisiplinan saya dan kompetensi saya dan bisa melaksanakan tugas dan bisa mengikuti kelanjutan dari kegiatan dan pelatihan guru penggerak angkatan 9 ini. Mudah-mudahan saya doakan juga Bapak Ibu Guru yang belum menjadi bagian dari guru penggerak, mudah-mudahan segera ditampung oleh pemerintah dan bisa mengikuti pelatihan guru penggerak selama 9 bulan. Luar biasa Bapak Ibu, jadi hampir 1 tahun ya kita digodok untuk menjadi guru penggerak, guru yang luar biasa. Tidak terpaksa tapi tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Guru Bergerak Indonesia Maju. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah.